Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman yang hidupnya tidak melakukan apa yang ia imani, berarti ia tidak berjalan dengan Dia yang menjadi sumber kehidupan kita. Maka bahaya telah mengancam. Maka belajarlah untuk selalu taat dan setia, serta perjuangkanlah apa yang kita imani. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, semoga dengan semakin mendekatnya pesta penebusan kami semakin giat mempersiapkan diri menyambut perayaan Paskah Putramu. Buatlah kami agar kami terus dengan tulus dan setia memperjuangkan apa yang kami imani demi keselamatan yang Engkau janjikan, sehingga semuanya sungguh dirasakan oleh kami umat-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mungkin kita pun pernah mengalami seperti yang dihadapi oleh Yeremia, sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Yeremia. Tetapi Yeremia membagikan pengalamannya, bagaimana kita menghadapi mereka yang keras kepala, yang tidak mau mendengarkan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Kita diajak untuk menyampaikan hal ini. Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Jangan kita terlalu menyibukkan mereka yang mungkin tidak mau mendengarkan. Sejauh kita sudah menolong, sejauh kita sudah menasehati, minimal kita cukup memberikan keteladanan. Seringkali kita merasa emosi, kita marah, bahkan kita menjadi pusing. Kita tidak menjadi selera untuk makan. Kita menjadi lesu di dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan di dalam persiaran hidup kita. Karena kita selalu memikirkan hasilnya. Kita selalu memikirkan respon dari banyak orang. Tentu respon dan hasil menjadi evaluasi, tetapi bukan menjadi ukuran mutlak untuk penyemangat kita di dalam pelayanan. Yang terpenting ialah kita memberikan keteladanan. Ketika kita menyuarakan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, akan lebih berdaya guna dan lebih menggerakkan ketika kita lakukan di dalam perbuatan kita. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil pada hari ini yang dituliskan oleh Lukas. Jelas dikatakan di sana, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Bagaimana kita mewartakan tentang kasih Allah, tetapi kita tidak pernah menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Yesus dituduh mengusir roh jahat, menyembuhkan mereka yang sakit karena kerasukan atas kuasa setan. Tetapi Yesus menegaskan, tidak mungkin keselamatan yang ia bawa, ia gunakan untuk memuji dan memuliakan setan. Ia memuji dan memuliakan Tuhan yang telah berjanji kepada nenek moyang kita bahwa keselamatan akan selalu tetap terjaga. Bagi mereka yang taat, bagi mereka yang selalu setia, bagi mereka yang selalu mau berusaha, belajar dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Yesus menegaskan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Kalimat ini sangat menohok bagi kita yang mengatasnamakan pelayanan
yang sifatnya religius tetapi hanya untuk mengejar keuntungan sendiri. Tentunya sebagai orang beriman, kita melayani seturut atau berdasarkan apa yang kita imani, apa yang Tuhan ajarkan. Menjadi sangat lucu ketika kita mengatakan Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni, tetapi kita tidak pernah mengampuni dan memaafkan mereka yang bersalah kepada kita. Berarti kita melayani, mengumpulkan banyak orang untuk memuliakan Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Memuliakan Tuhan hanyalah alasan supaya orang menjadi pengikut kita. Padahal yang Tuhan kehendaki, kita menggunakan kuasa Tuhan, kita membiarkan mereka yang kita layani memuliakan Tuhan. Maka dengan kita mengasihi iman kita terlibat mengumpulkan banyak orang untuk merasakan keselamatan yang Tuhan janjikan. Sehingga akhirnya hidup kita akan selalu menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, di dalam pelayanan bukan hasil yang menjadi tujuan dari pelayanan, tetapi bagaimana kita mengajarkan supaya semua orang sampai pada kemuliaan Tuhan, semua orang sampai pada memuliakan Tuhan, sehingga keselamatan menjadi sesuatu yang begitu istimewa karena semua orang mengamini dan menjalankan apa yang ia imani. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.